Lo pikir dengan pamer harta, lo kelihatan keren. Lo pikir dengan jadi super baik dan nempel terus, dia bakal luluh. Salah besar, bro. Bisa jadi di mata dia, lo itu menjijikan. Ada 5 tipe cowok yang secara universal bikin cewek ilfil. Nggak peduli seganteng atau sekaya apapun lo. Di video ini, gue bakal bongkar semuanya. Jujur dan tanpa sensor. Sebelum lo sadar lo termasuk salah satunya, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue, kita basmi penyakit-penyakit yang bikin lo dijauhin cewek. Udah? Mari kita mulai. Tipe pertama yang langsung masuk daftar hitam adalah si pamer. Cowok yang setiap omongannya, setiap postingannya, isinya cuma satu. Lihat gue hebat, gue kaya. Dia posting foto lagi di mobil mewah, padahal mobil pinjeman. Dia pamer strok makan di restoran mahal. Dia selalu nyebutin harga barang-barang yang dia pakai. Jam gue ini harganya 2 digit loh. Gue abis beli properti di sana-sini. Lo pikir itu bikin cewek kagum? Mungkin cewek matre iya, tapi cewek berkualitas, dia bakal jijik. Kenapa? Karena pamer itu adalah teriakan paling keras dari rasa insecurity. Saat lo pamer, lo secara nggak sadar bilang ke dunia, gue ngerasa diri gue nggak cukup berharga, jadi gue butuh barang-barang ini buat nutupin kekurangan gue. Tolong dong validasi gue, bilang gue keren. Cewek berkualitas nggak butuh cowok yang pamer harta. Dia butuh cowok yang punya nilai diri, self-worth. Pria yang beneran kaya dan sukses itu biasanya diem. Dia nggak perlu pamer, karena karyanya yang bicara. Dia tenang, dia santai, dia nggak butuh pengakuan dari siapapun. Jadi berhentilah jadi papan iklan berjalan. Kalau lo beneran punya sesuatu, biarkan orang lain yang nemuin itu sendiri. Jangan lo yang teriak-teriak. Karisma itu datang dari kerendahan hati, bukan dari kesombongan. Cewek lebih suka sama cowok yang pakai kaos oblong, tapi obrolannya berbobot, daripada cowok yang pakai barang branded, tapi omongannya kosong melompong. Tipe kedua ini seringkali nggak sadar kalau dia menjijikan. Dia adalah si needy, si butuh perhatian, si perangko. Cowok yang hidupnya 100% berputar di sekeliling gebetannya. Ciri-cirinya, ngechat tiap menit, nanya, lagi apa? Udah makan? Kok gak bales? Kalau chatnya nggak dibales 10 menit, dia langsung nelpon. Selalu pengen ketemu setiap hari, nggak ngasih si cewek ruang buat napas. Ngambek atau cemburu buta kalau si cewek jalan sama teman-temannya. Lo mungkin mikir ini tanda cinta dan perhatian. Bukan, bro. Di mata cewek, ini adalah tanda bahwa lo gak punya kehidupan sendiri. Lo kayak parasit emosional yang butuh inang buat bahagia. Gak ada yang lebih mematikan gairah wanita selain cowok yang clingy. Kenapa? Karena itu memancarkan aura lemah dan putus asa. Lo kelihatan kayak gak punya pilihan lain, seolah-olah dia adalah satu-satunya sumber kebahagiaan lo. Wanita butuh pemimpin, bukan anak anjing yang harus diurusin. Dia butuh pria yang punya dunia sendiri yang menarik, punya hobi, punya teman, punya misi. Dia pengen jadi bagian dari dunia lo, bukan jadi satu-satunya dunia lo. Kasih dia ruang, biarkan dia kangen sama lo. Berhenti jadi satpam 24 jam. Saat lo punya kehidupan sendiri yang seru, lo secara otomatis jadi lebih menarik. Dia bakal penasaran. Dia lagi ngapain ya kok nggak ngechat gue? Ketimbang dia mikir, aduh ini cowok ngechat lagi, kapan gue bisa tenang? Tahu nggak si A kemarin abis putus sama pacarnya? Gila, si B itu ternyata di belakang. Mantan gue yang dulu tuh ya, orangnya. Kalau lo sering ngomong kayak gini, selamat. Lo adalah tipe 3, si mulut ember. Cowok yang hobinya ngegosip, ngomongin kejelekan orang lain, atau bahkan ngejelek-jelekin mantannya sendiri. Ini adalah red flag terbesar buat cewek berkualitas. Kenapa? Pertama, itu nunjukin lo gak punya topik obrolan yang lebih berbobot. Otak lo isinya cuma drama orang lain, bukan ide, bukan visi, bukan pengetahuan. Lo kelihatan cetek. Kedua, itu nunjukin lo gak bisa dipercaya. Kalau lo bisa dengan gampangnya ngomongin kejelekan orang lain di depan dia bakal mikir, suatu hari nanti dia juga bakal ngomongin gue di belakang. Kepercayaan dia ke lo langsung anjlok ke titik nol. Dan yang paling parah adalah kalau lo ngejelek-jelekin mantan lo. Itu nunjukin kalau lo gak dewasa, pendendam, dan gak bisa move on. Gak ada cewek yang mau pacaran sama cowok yang masih terjebak di masa lalunya. Apalagi kalau masa lalunya itu dipakai buat jadi bahan omongan negatif. Pria berkarisma itu ngomongin ide, bukan orang. Dia ngomongin solusi, bukan masalah. Dia ngomongin masa depan, bukan masa lalu. Kalaupun dia harus ngomongin orang, dia bahkan ngomongin kebaikannya atau pencapaiannya. Jadi, tutup mulut lo dari gosip, jaga omongan lo. Jadilah pria yang kalau ngomong itu isinya daging, bukan sampah. Itu yang bikin cewek respect dan ngerasa aman buat cerita apapun ke lo. Dunia ini udah cukup berat, bro. Gak ada orang yang mau nambahin beban hidupnya dengan dengerin keluhan orang lain terus-terusan.
Dan tipe keempat ini adalah ahlinya dalam mengeluh, si pesimis. Setiap ketemu yang diobrolin cuma masalah. Kerjaan gue makin parah, bos gue rese. Jakarta macet banget, bikin stres. Percuma usaha juga, ujung-ujungnya gagal. Semua cewek sama aja, matre. Energi lo jadi negatif, aura lo jadi gelap dan berat. Ngobrol sama lo jadi kayak nyedot energi, bukan nambah energi. Lo jadi vampir energi. Cewek itu secara alami tertarik sama pria yang punya energi positif, pria yang optimis, yang lihat tantangan sebagai peluang bukan sebagai akhir dunia. Pria yang bisa bikin dia ketawa di saat dia lagi sedih, bukan pria yang malah ikut-ikutan nangis Bombay. Mengeluh sesekali itu wajar, kita semua manusia. Tapi kalau setiap saat lo mengeluh, itu nunjukin kalau lo adalah pria yang lemah, yang nggak punya solusi, dan yang nyalahin keadaan buat semua kegagalan lo. Lo jadi korban, victim, bukan pejuang, warrior. Berhentilah jadi korban, ambil tanggung jawab atas hidup lo. Kalau ada masalah, fokus cari solusinya, bukan meratapi masalahnya. Ubah cara pandang lo, lihat sisi baik dari setiap situasi. Saat lo memancarkan energi positif, orang-orang positif, termasuk cewek berkualitas, bakal ketarik datang ke lo kayak lebah ke bunga. Tapi kalau lo memancarkan energi negatif, yang datang cuma lalat. Pilih mau jadi yang mana. Ini dia tipe yang paling berbahaya, paling halus, dan paling sering jadi penyebab cowok baik di friendzone. Si nice guy yang manipulatif. Dari luar, dia kelihatan sempurna. Dia selalu ada, selalu nolongin, selalu dengerin curhat. Dia adalah sahabat terbaik yang diidam-idamkan setiap wanita. Tapi di balik topeng kebaikannya, ada agenda tersembunyi. Dia ngelakuin semua itu bukan karena tulus. Dia ngelakuin itu karena dia ngarep dapat balasan. Cinta, hubungan, atau seks. Ini yang disebut covert contract. Kontrak terselubung yang cuma ada di kepalanya. Gue udah hantar jemput lo sebulan, jadi lo harusnya mau dong jadi pacar gue. Dan wanita punya radar super peka buat ngedeteksi ini. Dia tahu kebaikan lo itu nggak tulus. Dia tahu lo cuma lagi investasi dan nunggu dividen. Dan itu bikin dia jijik. Dia ngerasa dimanipulasi, ngerasa dijebak sama kebaikan palsu. Inilah kenapa sering banget lo dengar cewek bilang, kamu terlalu baik buat aku. Itu bukan pujian. Itu kode halus buat bilang, gue tahu niat lo busuk, dan gue nggak mau terlibat dalam transaksi lo. Pria berkualitas atau good man itu beda. Dia baik karena itu prinsipnya. Dia nolong karena dia emang mau nolong. Titik. Nggak ada pamrih. Kalaupun cewek yang dia tolong jadian sama orang lain, dia bakal tetap santai. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngarepin apa-apa dari awal. Berhenti jadi nice guy. Jadilah good man. Jujur sama niat lo. Kalau lo naksir, tunjukin ketertarikan lo secara jantan. Jangan pakai kedok persahabatan. Itu jauh lebih terhormat dan dihargai, walaupun resiko ditolaknya ada. Setidaknya, lo nggak jadi penjilat yang manipulatif. Coba lo ngaca sekarang. Apa lo si pamer, si needy, si mulut ember, si pesimis, atau si nice guy manipulatif? Jujur sama diri lo sendiri. Gak ada kata terlambat buat berubah. Buang kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ganti dengan kualitas pria sejati, kerendahan hati, kemandirian, integritas, optimisme, dan ketulusan. Kalau lo berani ngakuin kesalahan lo dan siap berubah, tulis di kolom komentar, gue bukan cowok jijik, sebagai deklarasi perang lo terhadap kebiasaan buruk. Jangan lupa like kalau lo ngerasa tertampar tapi sadar. Share ke temen lo biar dia juga ikut ngaca. Dan subscribe biar kita bisa terus jadi lebih baik bareng-bareng.